Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita terkait dengan baris dan deret, yaitu pertemuan ke-7 sebagai tugas ke-7 dari pelajaran matematika. Pembahasan kali ini adalah aplikasi soal baris dan deret geometri. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara menghitung baris dan deret geometri, pada hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara menyajikan atau menuliskan soal-soal pada baris geometri yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk soal matematika. Baik, sebelumnya akan Ibu bahas terkait tujuan pembelajaran. Siswa memahami cara menuliskan aplikasi soal barisan geometri dari soal cerita ke dalam bentuk hitungan. Jadi sudah jelas dari tujuan pembelajarannya, kita akan belajar tentang soal-soal cerita. Contoh. Perhatikan soal di bawah ini, lalu jawab sesuai perintah dan pertanyaan. Kita bacakan soalnya. Keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama adalah Rp600.000, maka A. Tentukan angka pada baris-barisnya. B. Tentukan keuntungan pada bulan 9. Dan C. Tentukan jumlah keuntungan selama 9 bulan. Pada pertemuan sebelumnya, pernah dibahas antara suku ke dengan jumlah banyak suku. Jadi untuk soal yang B dan C, perbedaannya adalah untuk yang B, dia hanya menanyakan keuntungan pada bulan ke-9. Sedangkan yang C, dia menanyakan seluruh keuntungan dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dengan diketahui. Keuntungan bulan pertama adalah Rp600.000. Kemudian diketahui kembali, keuntungannya meningkat 2 kali lipat setiap bulannya. Hal ini menandakan di dalam soal kita ditunjukkan adalah rasionya sama dengan 2, karena 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Ditanyakan angka pada baris-barisnya, keuntungan pada bulan ke-9, dan jumlah keuntungan selama 9 bulan. Jangan lupa mencatat, mulai dari soal, diketahui, ditanyakan, kemudian dijawab, sebagai rincian penilaian dalam esai. Kita jawab. A. Angka pada baris-barisnya. Kalau kita lihat, pada keuntungan pertama, itu adalah Rp600.000. Karena keuntungannya adalah 2 kali lipat dari bulan sebelumnya, maka Rp600.000 kita kalikan 2, maka keuntungan pada bulan kedua adalah Rp1.200.000.
keuntungan ketiga 2 kali lipatnya dari Rp1.200.000. Maka keuntungan ketiga adalah Rp2.400.000. Jadi keuntungan pertama, keuntungan bulan kedua, dan keuntungan bulan ketiga itu selalu 2 kalinya. Maka jika diurutkan, angka-angka pada barisnya adalah 600.000, 1.200.000, 2.400.000, 4.800.000, 9.600.000, dan seterusnya. Kalian bisa tulis 5 atau 6 suku saja, kemudian tulis dan seterusnya, tidak perlu sampai banyak suku, atau sesuaikan saja dengan soal, minta 9, maka kalian buat sampai 9 suku. Berikutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah keuntungan pada bulan ke-9. Jadi kita sudah memiliki catatan di mana suku pertama adalah Rp600.000, yaitu keuntungan bulan pertama. Kemudian rasio, yaitu peningkatan keuntungan setiap bulannya adalah 2 kali lipat, maka rasionya adalah 2. Dan N itu adalah suku yang ditanyakan. Di sini, di soal kita, suku yang ditanyakan adalah 9. Maka N-nya adalah 9. Karena yang ditanyakan adalah suku ke, maka kita gunakan rumus UN. Di mana rumus UN pada baris geometri adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. Kita ganti N, A, R. N adalah 9, A adalah Rp600.000, dan R adalah 2. Sekali lagi, N-nya adalah 9. Karena rumusnya N dikurang 1, maka 9 kita kurangi 1. Maka 2 dipangkatkan 9 dikurang 1 adalah 2 pangkat 8. Kita jabarkan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 kita tulis sebanyak 8 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya sampai 8 kali. Berikutnya, angka 600.000 tetap kita tulis karena belum dioperasikan. Maka hasil dari 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 8 kali tadi adalah 256. 256 kita kalikan Rp600.000, maka hasilnya adalah Rp153.600.000. Berarti keuntungan pada bulan ke-9 adalah Rp153.600.000. Jangan lupa untuk mencatat. Kita lanjut pada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah jumlah keuntungan selama 9 bulan. Yang ditanyakan adalah keuntungan dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Maka kita akan gunakan rumus jumlah. Sn sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Kenapa kita menggunakan rumus yang R-nya di depan? Karena rasio yang kita catat adalah 2. 2 adalah lebih dari 1.
Jadi jika rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang R-nya di depan. Buka kembali catatan di pertemuan sebelumnya. Berikutnya, kita ganti angka-angkanya seperti kita mengganti angka pada U ke N tadi. Maka, A adalah 600.000 dikali R adalah 2 dan N adalah 9. 600.000 dikali 2 pangkat 9 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Kita jabarkan kembali 2 pangkat 9 menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sebanyak 9 kali. Berikutnya, 2 yang sudah kita kalikan sebanyak 9 kali, hasilnya adalah 512. 512 kita kurang 1, karena sebelumnya adalah dikurang 1. Maka 512 dikurang 1, di bawahnya tetap 2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 511. 511 kita kalikan 600.000. 511 dikali 600.000 adalah 306.600.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, keuntungan selama 9 bulan adalah 306.600.000 rupiah. Jangan lupa melakukan pencatatan. Setelah ini, silakan kalian kerjakan penugasan yang sudah disiapkan pada aktivitas berikutnya di dalam SIDU. Terima kasih. Semangat dalam mengerjakan. Semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.